salam kabul, jawabnya kabulkan. Oke, siap? Ya, semangat teman-teman. Ayo teman mendengar, kita lebih semangat supaya sukacita senang kita di tempat ini lebih terasa gitu. Oke, siap? ULB Halim! ULB Halim! Salam kabul! Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yeri Channel. Saya adalah seorang konten kreator pemula. Saya sangat membutuhkan dukungan teman-teman. Untuk bantu saya klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena tanpa bantuan teman-teman channel YouTube saya tidak akan berkembang. Mohon dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Pecahan di tubuh Golkar di tingkat pusat. Untuk mencegah jangan sampai Partai Golkar tidak bisa mengusungkan calonnya, padahal kami pemenang juga pada 2014 8 kursi. Kita untuk cepat tangkap ini partai-partai besar. Kalau itu kita lakukan, maka yang paling mungkin ini akan terjadi head to head. Karena di sebelah kita tahu Pak Matius itu pada saat itu sudah pegang Gerindra. Dan kita juga yakini bahwa PAN berafiliasi ke beliau. PAN 3 kursi. Kalau 3 tambah 4 Pak, berarti 7, sisa 5 kursi. Tidak mungkin bisa mengusungkan. Jadi kita yakini pada tanggal 9 Mei 2014 itu kita sudah yakini akan terjadi head to head. Dan kita minta Pak Gideon untuk tetapkan siapa calon wakilnya. Dengan berbagai pertimbangan saat itu saya dan Pak Robert dan Pak Gideon, kita kali bagi. Ini kalau mau menang, pertama kita harus kualitas dari personal calon wakil. Kemudian akar rumput keluarganya juga harus tebal. Kita juga ukur kekuatannya Pak Matius, Canberra dan wilayah timur. Maka yang harus kita ambil adalah figur dari wilayah timur. Kita tetapkan. Dari wilayah timur itu kita mulai runut ada beberapa figur. Yang paling menarik adalah figur ULP. Hanya pada posisi saat itu ULP berada di posisi usia 40 tahun. Ini resikonya besar. Tapi waktu itu Pak Git langsung minta saya dan Pak Robert untuk dekat. Saya dan Pak Robert keluar dari ruangannya Pak Bupati, saya telepon Pak Om Belili. Pak Om Bu di mana? Kenapa, katanya, saya lagi makan siang di Kampung Sabu. Saya bilang ini ada sesuatu yang perlu saya sampaikan. Oke, saya tunggu di Kampung Sabu kalau boleh. Saya dan Pak Robert langsung temui beliau di sana. Belili tolak Bapak Ibu. Saya ingat persis tanggalnya dan saya tahu persis sikapnya beliau. Beliau katakan bahwa saat ini saya punya usia 40. Kalau saya maju, saya harus mundur dari PNS. Dan ada regulasi yang mengatur kalau mundur dari PNS di bawah usia 45 tahun, maka beliau kehilangan hak pensiunnya. Ini bagaimana dengan keluarga? Kita hitung kalahnya dulu, jangan menang. Itu sikapnya Pak Belili. Saya tahu Bapak Ibu, ini beban psikologis yang akan dibeban oleh Pak Gideon. Kalau saya katakan Pak ULP tidak mau. Sisi lain Pak Matius yang sementara menjabat sebagai wakil sudah ambil sikap berhadapan. Dan calon yang kita mau minta ini menolak. Ini kan ada beban psikologis buat beliau. Sehingga saya silih untuk tidak bertemu dengan beliau. Tapi setiap waktu saya datangi kantor, saya datangi rumahnya Belili, terus saya goda. Tidak pernah ketemu. Sampai tanggal 9 Mei 2015. Hanya beberapa saat sebelum mendaftar di KPU. Itu pagi sendiri Belili dan bicara hati ke hati di rumah jabatan. Bahwa diajak beliau untuk melayani segala macam lah. Dan akhirnya terbangun di situ sebuah komitmen untuk sama-sama bangun ini Sumba Timur. Belili sepakat. Tentunya ada juga kata-katanya bahwa nanti ke depan maju saya bantu ini. Tidak mungkinlah kita korbankan posisi karir seseorang hanya untuk jadi wakil bupati 5 tahun. Jadi kita nanti dukung Nyimi di 2020. Itu banyak yang saksikan itu malam. Tapi dalam perjalanan
kemarin 2019 awal ada polemik di Partai Golkar. Akhirnya kami semua dimusuhi. Kami ini bukan loyalis orang per orang. Kami loyalis Partai Golkar. Kita tidak taat pada orang, Pak. Kami taat pada partai. Kami taat pada keputusan partai. Ketika kami harus jaga ini partai, marwah Partai Golkar, justru kami dicap sebagai pengkhianat. Dipretelilah kawan-kawan yang ada di samping kita. Tidak boleh berjuang, PNS yang dukung kita di mutasi. Betul. Jadi kami Golkar sudah teruji, Bapak Ibu. Ditekan seperti itu pun kita keluar sebagai pemenang. Itu yang terjadi sesungguhnya. Jadi hari-hari ini kan kemarin sampai ada yang demo sama saya hanya karena saya klarifikasi ini masalah. Ada yang bilang di Kenatang bahwa Golkar ini partai bodoh. Orang-orang pengurus Golkar itu bodoh, dan yang menerima jabatan yang menggantikan saya adalah orang yang paling bodoh di atas supernya bodoh. Ketika kami klarifikasi, demo turun. Bahkan melapor ke Badan Kehormatan. Ini kan merusak dua institusi antara pemerintah dan DPRD. Sudah melapor ke pemerintah, polisi ya pidananya jalan. Tidak ada kaitan dengan DPRD. Yang saya lakukan adalah personal saya, Ali Omar Fadak, sebagai ketua harian Partai Golkar yang jauh dari ranah DPRD. Tidak ada urusan dengan DPRD. Badan Kehormatan tidak punya hak untuk periksa sama saya. Tapi sudahlah, ini ada seperti orang bilang tirani mayoritas. Karena mereka banyak, kami ditekan. Tapi kita akan pakai yang aturan saja yang ada, undang-undang. Sehingga Bapak Ibu tidak usah terkecoh dengan fenomena yang terjadi di DPRD. Baik Bapak Ibu, paket kita ini paket yang sudah secara, makanya saya tidak pernah ragu untuk periode 2021-2026. Karena kami sudah keliling. Hari ini kota kita klaim juga kita menang. Kami yang sudah lakukan di kota di beberapa titik tidak pernah di bawah 4-500 orang. Kami klaim dari kecamatan wilayah timur, kami punya 5 kecamatan. Selesai. Wilayah barat kita juga sudah uji sama Pak Yohanes Iwawono. Juga sama Bapak Ibu. Kontestasi 2020 tidak ubahnya apa yang seperti sama persis yang terjadi pada 2015 kemarin. Meyakinkan kami tidak di bawah 60%. Melihat fenomena setelah kami jajaki timur, barat, kemudian kami juga masuk selatan. Hari-hari ini kita mulai goyang kota. Yakin sudah Bapak Ibu, saya tidak pernah di panggung yang kalah. Saya selalu dan pasti ada di panggung kemenangan. Saya Con el horario un ribón, con alambre presta y tan sota con